Dalam hal ini seringkali kita melupakan tetangga yang ada di sekitar kita, yang sejatinya tetangga memiliki tempat yang cukup agung di dalam syariat, sehingga beberapa kali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya agar senantiasa berperilaku baik terhadap tetangganya, karena tetangga merupakan jalan menuju surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwa satu ketika Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari menceritakan tentang wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Wahai Abu Dzar, hendaknya apabila engkau memasak sayur mayur atau segala makanan yang berpotensi memiliki aroma yang dapat menguap ke arah tetanggamu, maka perbanyaklah kuahnya, serta jangan lupa engkau bagi sebagian dari makanan tersebut untuk tetanggamu itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hadis yang lain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada kita, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dengan sanadnya kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah ia beriman, demi Allah tidaklah ia beriman. Para sahabat bertanya, "Wa man la yu'min ya Rasulullah?" Siapakah orang yang tidak beriman ya Rasulullah? Para syurahul hadis menjelaskan bahwa iman yang dimaksudkan oleh baginda Nabi di sini adalah iman yang sempurna. Artinya orang yang melakukan hal demikian imannya tidak sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Rasulullah memberikan jawaban, "Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Orang yang mana tetangganya merasa risih dengan tingkahnya, merasa risih dengan perbuatannya yang mengganggu. Kemudian Rasulullah ditanya, "Wa ma bawa'iqahu ya Rasulullah?" Apakah yang dimaksud dari bawa'iq? Rasulullah menjawab, "Syarruh," perbuatan kejiknya. Seringkali kita berperilaku tanpa mengingat apa yang dirasakan oleh hati tetangga kita. Di antara gangguan kita terhadap tetangga kita adalah ghibahnya kita kepada mereka, namimahnya kita terhadap personal mereka. Ketika kita membicarakan aib tetangga kita terhadap orang lain, disitulah sesungguhnya tanda bahwa sesungguhnya iman kita berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita setiap hari menyetel musik dengan suara yang tinggi tanpa kita mempedulikan bagaimana hati tetangga kita, bagaimana kondisi tetangga kita, mungkin ia malu untuk berbicara kepada kita, mungkin ia sungkan untuk berbicara kepada kita, entah karena kita lebih dahulu tinggal di tempat tersebut atau karena tetangga kita tidak ingin menjadi satu penyebab keributan. Tapi sesungguhnya apa yang kita lakukan sejatinya menjadi tanda bahwa betapa tipisnya iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu wa ardhah dengan sanadnya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yazalu Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Hingga saat ini Jibril senantiasa bolak-balik ke rumahku untuk senantiasa memberikan aku wasiat agar aku berbuat baik kepada tetanggaku, sampai-sampai aku menyangka, aku berprasangka apakah tetanggaku juga akan mendapatkan bagian dari warisan daripada diriku. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa di antara bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita berbuat baik kepada tetangga kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berperilaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jamb.
Dan hendaknya kalian berperilaku baik kepada kedua orang tua kalian dan juga kepada kerabat-kerabat kalian, berperilaku baik kepada orang-orang fuqara, kepada para yatim dan juga para masakin, dan tetangga-tetangga kalian yang masih ada kekerabatan secara nasab, dan juga tetangga kalian yang meskipun tidak memiliki kedekatan secara nasab. Wasahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Hendaknya kalian juga berbuat baik kepada sahabat kalian dan juga para ibnu sabil, dan apa yang kalian miliki dari budak-budak kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hamba-hambanya yang senantiasa berperilaku sombong.